Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama saya Fadil. Dan untuk video kali ini, setelah kita belajar PostgreSQL, ya, dari kita belum belajar PostgreSQL, yaitu kita merancang basis data, kemudian kita langsung mengimplementasikannya ke dalam PostgreSQL-nya langsung. Sekarang, mari kita terapkan pengetahuan yang sudah kita miliki dalam studi kasus yang sederhana. Dan ini akan bisa nanti teman-teman kembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, studi kasus kali ini adalah studi kasus mengenai aplikasi atau sistem presensi siswa. Ya. Jadi sebenarnya ini merupakan kelanjutan dari video-video sebelumnya, ya. Karena video-video sebelumnya itu saya sudah mempraktekkan ya beberapa inputan data yang terkait dengan sistem sekolah, sistem informasi sekolah. Cuman kita akan membuat kembali hal tersebut, namun dengan studi kasus yang spesifik, kita akan membuatkan sistem presensinya saja. Nanti video ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian ya yang akan nanti kita bahas dalam tahapan pengerjaan proyek. Oke, langsung saja kita masuk ke studi kasusnya. Apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Yang pertama, kita akan memperkenalkan dulu studi kasus yang akan kita kerjakan. Kemudian, kita akan membahas tahapan dari studi kasus yang kita kerjakan, ya. Tahapannya seperti apa sampai nanti menghasilkan informasi yang kita inginkan. Yang ketiga, kita akan membahas alur kerja aplikasi dari sistem presensi itu sendiri, walaupun nanti kita akan melihat dalam bentuk mockup yang sudah saya buat. Dan yang keempat, kita akan membahas perancangan basis data yang ini juga sudah saya rancang sebelumnya. Nah, kita akan memperkenalkan dulu untuk studi kasus sistem presensi atau kehadiran ini. Jadi, kasus kita ya seperti yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa kita akan menyimpan data presensi atau kehadiran harian sekolah ya. Jadi kita ruang lingkupnya ya kita presensi setiap harinya, tapi satu kali aja presensi ke setiap siswa. Jadi untuk ruang lingkup yang biasanya presensi di setiap sesi pelajaran, itu nanti kalian bisa kembangkan sendiri. Tapi untuk kasus ini, kita batasi hanya presensi harian saja. Jadi dalam satu hari itu, siswa itu hadir ataupun tidak. Begitu, ya, supaya lebih sederhana. Nah, sekarang mari kita pelajari kebutuhan penggunanya. Seperti apa? Walaupun dalam studi kasus kita tidak atau belum membuat aplikasi jadinya secara langsung, itu belum, ya. Tapi kita akan fokus untuk penyimpanan dan pengolahan data di database-nya saja, ya. Kebutuhannya apa saja? Yang pertama, sistem bisa mengelola data siswa, ya. Jelas ada data siswanya, ada data gurunya, ada data kelasnya. Dan yang terutama yaitu sistem mengelola data kehadiran, disertai alasan dan penjelasan jika siswa yang bersangkutan berhalangan hadir. Nah, sekarang kita akan membahas ada 4 tahap pengerjaan, ya, yang artinya nanti kita akan ada 4 video studi kasus. Jadi studi kasus ini saya akan pecah menjadi 4 video biar tidak terlalu panjang dan teman-teman bisa fokus pada bagian itu kita melakukan apa. Jadi teman-teman nanti bisa mengikuti tahapannya. Yang pertama yaitu kebutuhan pengguna yang tadi sudah kita bahas pada slide sebelumnya, di mana kita mengumpulkan kebutuhan pengguna itu yang sudah tadi kita uraikan
dan dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukung ini, ya kalau sistem presensi, maka dokumen pendukungnya ya sistem presensi yang biasanya dilakukan, ya. Baik itu yang kita tandai secara manual, maupun kita gunakan Excel gitu ya. Nah, nanti akan saya tunjukkan simulasi untuk presensi sebelum kita implementasi ya ke dalam studi kasus ini. Kemudian kita mengimplementasikan perancangannya ya. Jadi kebutuhan pengguna ini sebenarnya sudah masuk ke dalam perancangan basis data. Setelah kita rancang, kita konversikan desain basis data itu ke dalam DBMS PostgreSQL. Tapi jika teman-teman ingin menggunakan DBMS yang lain, nanti menyesuaikan saja ya dengan aturan yang dimiliki. Nah, kemudian setelah kita implementasi perancangan, ya, kita melakukan pengisian data awal. Jadi yang implementasi perancangan itu tadi, itu kita lebih ke mendefinisikan struktur tabel. Ya, untuk pengisian data awalnya, kita mengisi data-data pendukung untuk nanti kita mengisi kehadiran. Ya, data pendukung itu ada data siswa, data guru, dan data kelas. Ya, karena kita juga perlu data guru yang nanti kita tempatkan menjadi wali kelas di suatu kelas. Dan data kelas diperlukan ya untuk mendata siswa-siswa dalam kehadiran itu nantinya. Yang akan kita lakukan di tahapan terakhir yaitu kita mengelola data presensi. Di sini kita mengelola dan mengolah data kehadiran. Ya, itu sudah termasuk ke dalam memasukkan atau melakukan input data kehadirannya setiap hari efektifnya dan juga termasuk rekapitulasinya. Nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, untuk pada tahapan ini kita akan masuk ke kebutuhan pengguna. Nah, kebutuhan pengguna ini akan kita lanjutkan pembahasannya ini ya sekarang. Oke. Nah, sekarang saya akan tunjukkan ini di spreadsheet, nanti linknya akan saya share di link deskripsi video ini ya. Nah, untuk studi kasus presensi ini yang selama saya alami di sekolah SMA pada waktu itu ya. Biasanya kan kalau teman-teman pernah lihat di toko buku atau stationery yang menjual buku absen gitu ya. Buku absen yang panjang gitu, terus ada isinya kotak-kotak ya. Kotak-kotak dari tanggal 1 sampai sekian, misalnya seperti itu ya, sampai 31 selalu gitu. Dan kalau teman-teman mungkin masih menggunakan sistem itu ya, atau pernah menggunakan sistem tersebut, sistem manual, cara manual, berarti kan ini kita lakukan presensi yang secara manual ini ya. Kita tandai mana yang merupakan hari liburnya ya, biasanya di akhir pekan ya. Misalnya sekolah diterapkan Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur ya. Kita tandai Sabtu Minggu libur dan juga beberapa hari lain ya. Kalau ada tanggal yang merupakan tanggal merah, itu juga kita tandai sebagai hari libur nasional misalnya seperti itu ya. Nah, di sini ada data kelas, wali kelas, tahun ajaran, bulan, semester ya. Semester ganjil, semester genap ya. Dan setiap lembar absensi atau presensi sebenarnya itu ya setiap bulan tuh ada setiap lembarnya. Dan biasanya di bagian bawah ini ada rekapitulasi presensi ya. Yang terdiri dari banyak hari efektif. Banyak hari efektif itu ya banyak hari yang memang seharusnya masuk sekolah gitu ya. Dalam hal ini di bulan Juli 2025, ini saya buat seperti ini ya. Juli 2025 dari tanggal 1 sampai 31 ya. Ada
10 hari, ada 8 hari, maaf, yang saya tandai sebagai akhir pekan ini tidak masuk sekolah. Berarti 31 dikurangi 8 ya. Hasilnya 23. Ya, betul ya, 23 hari efektif. Dan juga banyak siswanya, misalnya ada nama siswa yang tertera ya. Asumsi 20 siswa ini terisi semua ya. Ada 20 siswa, misalnya seperti itu. Kemudian banyak kehadiran dihitung nih. Dihitung yang hadir berapa, kemudian juga sakit berapa totalnya, izin berapa totalnya. Ini bukan per siswa lagi, tetapi keseluruhan dalam bulan tersebut ya. Dan juga alfa atau tanpa keterangan ya. Kemudian persentasenya seperti apa? Persentasenya ya kita hitung berdasarkan banyak kehadiran, masing-masing banyak kehadiran atau sakit atau izin atau alfa terhadap total banyak pengisian hari efektif yang seharusnya dilakukan. Jadi jika setiap siswa hari efektif masuknya seharusnya 23 hari, maka kalau total 20, maka kita nilai pembagi keseluruhannya yaitu 20 dikali 23. Ya. Kalau saya tunjukin rumus Excel-nya, di sini banyak kehadiran dibagi dengan hasil perkarian banyak hari efektif dengan banyak siswa. Kemudian kita ubah menjadi persentase. Nah, kita juga bakal menghitung ya untuk setiap siswa ini secara keseluruhan sejauh sampai di akhir bulan itu biasanya kan didata sakit berapa, izin berapa, alfa berapa, dan jumlah ketidakhadirannya berapa. Ya, misalnya kalau saya isi ini, kalau hadir saya isi angka 1 gitu. Tapi di tanggal 11 misalnya siswa tersebut sakit. Kemudian masuk lagi. Masuk terus. Nah, ternyata di sini siswa tersebut izin ya. Kemudian masuk terus. Nah, berarti di sini sudah terhitung. Sakit ada 1 yang ini. Izin ada 1 di sini huruf I, walaupun ini agak susah dibedakannya kalau fontnya Arial ya. Kemudian alfa, tidak ada alfa ya. Jumlahnya 2. Dari mana? 1 tambah 1 tambah 0 gitu ya. Dan di sini kalau saya gunakan rumus Excel ini sudah otomatis. Banyak kehadiran 21. Ini dari 23 yang hadir 21 di siswa ini. Kita belum hitung siswa yang lain-lain ya. Nanti teman-teman juga bisa menyesuaikan Excel-nya. Bisa download terus bisa buka di Google Spreadsheet teman-teman atau bisa menggunakan aplikasi pengolah angka seperti Excel atau LibreOffice gitu ya. Nah, kemudian seperti yang sakit berapa, yang izin secara keseluruhan, kemudian yang alfa tanpa keterangan di sini sudah ada persentasenya. Nah, kita juga bisa menghitung jumlah kehadiran per harinya. Misalnya di tanggal 1, berapa jumlah kehadirannya? Udah dikalkulasi di sini gitu ya. Dikalkulasikan semua setiap harinya kecuali yang merupakan hari libur atau akhir pekan gitu. Nah, ini semua yang biasanya pernah teman-teman lakukan ya di sekolah masing-masing atau sekarang sudah terdigitalisasi, tetapi teman-teman tidak tahu cara kerja atau cara menyimpan datanya seperti apa. Ini yang juga akan kita bahas pada studi kasus ini. Nah, sekarang saya akan pindah ke untuk studi kasus perancangannya. Ya, ini perancangan basis data. Ini sebelum saya jelaskan bagian ini, saya akan jelaskan dulu mockup aplikasinya atau alur kerja aplikasinya. Jadi ini anggaplah ini desain aplikasi yang berjalan di platform ya atau di perangkat seluler atau perangkat mobile. Misalnya ada aplikasi seluler khusus untuk melakukan presensi ya. Misalnya di sini ada halaman depan aplikasi, tinggal klik mulai, kemudian ada halaman login, username, password itu
Dalam kasus ini kita tidak akan menyimpan untuk informasi login ya, seperti username, password itu tidak akan kita simpan. Itu mungkin akan kita bahas ketika kita sudah mulai membuat aplikasinya, mungkin menggunakan backend atau menggunakan ya aplikasi monolith gitu, baru mungkin kita bisa terapkan ini. Tapi untuk studi kasus sekarang, kedua hal ini kita bisa abaikan untuk sementara. Kemudian di sini ada halaman daftar kelas setelah berhasil login. Ini anggaplah user yang atau orang yang berotoritas untuk mengelola absensi ini, misalnya adalah wali kelas gitu. Kalau wali kelas tentu misalnya daftar kelasnya ya tentu satu gitu yang aktif ya. Nah, kemudian setelah diklik ini misalnya, pura-puranya di sini ada halaman detail presensi kelas, di mana di sini ada judul kelasnya, wali kelasnya siapa, banyak siswanya berapa, di sini terhitung di sini, tahun ajarannya berapa, ya. Kemudian kita bisa memilih tanggal absensinya. Misalnya, biasanya sih anggaplah secara otomatis tanggalnya terpilih hari ini, gitu, ya. Misalnya karena siswanya banyak, untuk memudahkan, biasanya wali kelas ya atau guru itu tandai dulu semuanya. Karena biasanya yang tidak hadir sedikit, yang tidak hadir saja yang dicentang kosong begini misalnya. Kalau dicentang kosong, harus wajib memilih alasannya apa. Ya, pilih alasannya misalnya sakit. Kemudian misalnya kalau ada keterangan tambahan lain, kita bisa menyimpan keterangan tambahan tersebut. Begitu, ya. Nah, kalau sudah klik simpan, ya udah selesai gitu presensi yang dilakukan pada hari itu, ya. Jadi aplikasi ini juga tidak perlu repot-repot lagi ya untuk membuat daftar presensi tiap bulannya, karena nanti data itu bisa kita olah dengan memanfaatkan tanggal yang kita simpan nanti di basis data, ya. Nanti ini juga sambil berjalan, kita juga bakal memanfaatkan beberapa fungsi waktu dan tanggal di dalam PostgreSQL. Tapi itu nanti ketika kita sudah betul-betul mulai menyentuh implementasinya. Nah, setelah itu, selain melakukan alur presensi, di sini juga ada daftar menu. Nah, ini anggaplah daftar menu yang dikelola oleh admin sekolah atau operator sekolah, ya. Misalnya, menu ini hanya bisa diakses oleh operator sekolah, gitu ya. Dia memiliki otoritas atau hak akses yang lebih terhadap sistem ini. Misalnya, operator sekolah bisa mengelola data siswa, bisa mengelola data guru, data kelas, data kehadiran, gitu. Ya, itu semua bisa dikelola. Gitu. Nah, atas dasar alur kerja aplikasi inilah kita mendapatkan perancangan basis data sebagai berikut. Nah, ini saya akan jelaskan satu persatu biar teman-teman tidak bingung ya. Nah, kita akan melihat untuk data kelas ya. Data kelas dulu atau siswa dulu? Siswa dulu ya. Jadi, presensi itu perlu ada data siswa, data guru, data kelas ya sebagai data pendukung. Itu yang akan kita lakukan nanti di tahap ketiga ketika kita bakal memasukkan data awal untuk mendukung ya. Jadi ada data siswa, kita buat yang sederhana saja kolom-kolomnya. Seperti nomor induk ini sebagai primary key. Kemudian kolom-kolom lainnya seperti nama lengkap, jenis kelamin. Ya, ada kode kelas penempatan. Nah, nanti kita akan lihat relasi siswa dengan kelas apa ya. Setiap siswa menempati satu kelas. Setiap kelas ditempati oleh banyak siswa. Maka relasi kelas ke siswa one to many. Siswa ke kelas one to one. Nah, bagian si many ini kita ambil atau kita buat kolom foreign key yang namanya kode kelas penempatan ini. Ya, yaitu kita ingin menyebut kode kelas mana yang sedang ditempati oleh siswa itu. Makanya kita buat di sini kode kelas penempatan
yang referensinya dari primary key kode kelas di tabel kelas. Ya. Makanya di sini one to many-nya ada garis vertikal begini dan ada garis kaki seperti ini. Kalau kaki seperti ini artinya many, gitu ya. Ini saya zoom sedikit biar lebih jelas. Oke. Ya. Nah, kemudian ada data guru, ya. Guru bisa menjadi wali kelas, ya. Jadi kelas itu diwali oleh wali kelas, ya. Jadi guru menjadi wali kelas. Kita lihat relasinya apa? Relasi guru menuju kelas yaitu one to one, satu ke satu. Kita lihat entitas mana yang merupakan entitas independen dan mana yang bergantung, ya entitas yang bergantung gitu ya. Kelas, kalau kode wali kelas bergantung pada data guru, ya. Jadi, tapi kan guru tidak harus jadi wali kelas, tapi kelas memerlukan wali kelas. Wali kelas sendiri tidak lain adalah peran dari sebenarnya juga merupakan seorang guru. Makanya kita buat for ranking-nya di sini. Kode wali kelas. Ya, kode wali kelas yang diambil referensinya dari primary key dari tabel guru, yaitu kode guru. Ya. Nah, di tabel guru, di sini ada kode guru, ada nama lengkap, jenis kelamin, dan bidang keahlian. Bidang keahlian ini kita akan isi manual saja ya, dengan nama mata pelajaran keahlian. Ya. Oke, kemudian di sini kita akan membuat tabel kehadiran. Ya, berdasarkan tabel kehadiran ini, kan kita lihat nih, detail dari si kehadiran di bagian sini, kan ada informasi seperti nama kelas, wali kelas, banyak siswa, tahun ajaran. Nah, kita tidak perlu menuliskan ulang lagi nama kelasnya apa, siapa wali kelasnya, berapa banyak siswanya, ya. Banyak siswa pun kita tidak perlu sebenarnya menyimpan informasinya juga. Kita memanfaatkan nanti fungsi count di sana, karena kita sudah belajar ya fungsi agregasi. Sedangkan tahun ajaran, ya ini kita masih tetap mengisinya manual nanti. Nah, untuk tabel kehadiran, kita perlu kehadiran ID. Kehadiran ID ini nanti kita akan buat nilainya atau kita generate nilainya secara otomatis. Ini yang akan sambil kita bahas ya mengenai cara pengisian nilai primary key. Ya, nanti bisa kita gunakan menginput nilai manual, kita bisa gunakan UUID, kita bisa menggunakan serial, misalnya seperti itu. Nanti kita bahas ya ketika implementasi. Kemudian ada tanggal, ya. Ini tanggal sesi yang dipilih, ya. Misalnya tanggal sesi itu ya berdasarkan tanggal yang ini tadi, ya. Kalau ini dalam hal ini 1 Juli 2025, udah kita tinggal pilih tanggal 1 Juli 2025, kita simpan datanya. Kemudian kode kelasnya yang mana, ya. Kode kelas yang bersangkutan di sini ambil referensinya dari primary key kode kelas. Kemudian kode wali kelas ini diambil referensinya dari kode guru yang sebenarnya harus menyesuaikan lagi dari kode wali kelas yang di sini. Kemudian tahun ajarannya diisi juga. Oke. Kemudian oh ya, ini sebenarnya kalau mau hitung semester juga bisa ya. Cuma untuk semester sebenarnya kita nanti bisa filter melalui tanggal ini ya. Ada rentang waktu filternya. Nah, sekarang kita ke siswa kehadiran. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau kita lihat untuk mockup aplikasinya, setiap kehadiran yang kita buka detailnya itu berisi banyak sekali siswa-siswanya yang terdaftar di kelas tersebut, ya. Tetapi setiap komponen ini yang ada siswanya itu juga ada tanda centang ini untuk menandai dia hadir atau tidak
kemudian di sini ada opsi untuk memilih alasan jika misalnya kehadiran tersebut tidak dicentang, artinya tidak hadir. Nah, disinilah kita akan membuat setiap kehadiran memiliki banyak sekali siswa kehadiran. Jadi di sini komponen kotak ini, banyak kotak ini kita sebut siswa kehadiran. Ya. Kita buat entitas siswa kehadiran. Karena kehadiran ke siswa kehadiran one to many, maka foreign key, kita buat foreign key-nya di siswa kehadiran yang mengacu ke kehadiran ini. Ya, referensi kehadiran di sini. Ya, jadi kita buat kehadiran ID tentu saja yang referensinya ada di sini. Kemudian kita ambil nomor induk siswa yang mana, kita ambil dari sini. Jadi kita bisa bilang siswa menghadiri banyak kehadiran, ya. Kita bisa baca seperti itu. One to many juga. Kemudian ini hadir dalam tipe data boolean nanti, ya, apakah hadir atau tidak. Kemudian jika tidak hadir di sini kita berikan opsi untuk mengisi alasan tidak hadirnya bagaimana, ya. Alasan tidak hadir itu yang ada sakit, izin, alfa tadi, yang ini, ya. Sakit, izin, alfa sebenarnya, ya. Hanya 3 nilai itu saja yang bisa diperbolehkan untuk diisi. Nah, ini artinya kita bakal menerapkan tipe data enum. Kemudian kalau misalkan ada keterangan lain, misalnya izin, nah, mungkin misalnya ada keterangan lanjutan di izin itu, apakah izin ke luar negeri atau izin melakukan sesuatu, dan itu bisa dijelaskan atau dideskripsikan gitu, ya. Nah, berikutnya demikianlah untuk perancangan basis data yang seperti ini, ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami strukturnya berdasarkan kasus ini dan kebutuhan ini, dan juga mockup aplikasi yang saya rancang di sini. Nah, teman-teman juga bisa, kalau misalnya punya opini atau pandangan berbeda, ya teman-teman juga bisa memodifikasi kebutuhan yang bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan gitu, dan teman-teman juga bisa mengotak-atik lagi, ya, atau mungkin teman-teman punya ide yang lebih baik soal ini, teman-teman juga bisa mencobanya sendiri. Ya, ini sebagai latihan kita untuk menggambar perancangan basis data yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Cuman diagram yang saya gunakan ini, ya saya tetap menggunakan diagram yang menggunakan format tabel seperti itu, ya. Karena supaya bisa mengatasi kompleksitas dari struktur data, ya. Daripada kita gunakan IA diagram yang kalau misalnya banyak atribut itu cukup merepotkan sekali. Nah, seperti itu ya untuk perancangan studi kasus kita. Nah, tadi untuk kebutuhan pengguna sudah kita bahas, ya, cara konvensionalnya mencatat kehadiran secara manual, ya. Baik itu menggunakan buku absen yang dijual secara bebas, ya, di toko-toko buku, ya, atau di kedai-kedai biasa gitu, ya. Atau menggunakan Excel seperti yang tadi saya tunjukkan. Mirip-mirip, ya. Kemudian yang kita melakukan transformasi, yaitu digitalisasi pencatatan kehadiran yang awalnya dilakukan secara manual, kita simpan secara digital, yaitu kita menggunakan PostgreSQL, ya, walaupun bentuknya masih sederhana. Kemudian kita tadi sudah membahas, ya, alur kerja sistem dengan mockup yang tadi sudah saya tunjukkan, dan juga desain basis datanya. Nah, selanjutnya apa? Di video berikutnya, di 29B lebih tepatnya, kita akan mengimplementasikan perancangan basis data yang tadi sudah saya tunjukkan, yang nanti untuk pembuatan tabelnya kita akan langsung menggunakan PostgreSQL. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman masih antusias untuk mengikuti
video-video studi kasus ini ya. Teman-teman juga bisa berlatih dulu terlebih dahulu ya, mungkin sebelum nanti saya akan membahas mengenai implementasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.